Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Minggu ini kita tiba pada Advent ketiga yang disebut Gaudete, yang artinya bersukacitalah. Pengharapan kita semakin terang sebab kelahiran Kristus kian dekat. Kedatangannya ke dunia adalah kabar sukacita yang patut kita syukuri. Cara yang terbaik mensyukurinya ialah dengan terus mewartakan kabar sukacita itu agar lebih banyak orang yang menerima pengharapan baru bagi hidupnya. Mari kita menghayati kembali panggilan kita dengan memulai kebaktian Minggu Advent ketiga ini. Shalom, selamat hari Minggu Advent ketiga. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun pokok-pokok warta Minggu 13 Desember 2020 sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Felix Prastio Adi, SSI dari GKP Tasikmalaya. Adapun persembahan KRT kategorial dapat disampaikan pada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing, sementara untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang. Seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih. Kita angkat pujian dari KJ 84, Ya Yesus dikau kurindukan.
Kita mulai ibadah minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Amin. Kasih Kristus menerangimu dan memberi damai sejahtera. Mari kita merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui segala kesalahan kita sebelumnya kita mulai saat teduh secara pribadi. Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dengan pengakuan akan kecenderungan kami yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kami menutup diri kami untuk mewartakan kabar sukacita tentang kehadiran-Mu yang membawa keselamatan dan membiarkan dalam kegelapan yang membawa pada kebinasaan. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Kita sambut anugerah pengampunan dari Kidung PKJ 212, Ya Allah, kasih-Mu besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita mempersiapkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu pada saat ini dalam kerendahan hati kami, mengucap syukur atas semua tuntunan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, bahkan pengharapan di dalam masa penantian kami saat ini. Ya Allah, pada saat ini kami datang dalam kerendahan hati, memohon pimpinan serta penyertaan-Mu ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami, agar melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami beroleh pemahaman yang benar akan firman Tuhan, serta
kami juga mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di Minggu Advent yang ketiga ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, dan kita lanjutkan dari ayat yang ke-19 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka berkata kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan di dalam hatinya, serta melakukan firman itu di dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sekalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Sekalipun saat ini saudara-saudara kita harus kembali beribadah di rumah kita masing-masing oleh karena situasi pandemi yang belum mereda. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita masuk di Minggu Advent yang ketiga. Itu berarti sesaat lagi kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agaknya Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di Natal tahun ini kita harus bersama-sama menghadapi pandemi virus COVID-19. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara, sekalipun kita harus merayakan Natal di tengah suasana yang berbeda, tetapi biarlah kita tidak kehilangan sukacita dan pengharapan kita untuk tetap merayakan kasih sayang Allah kepada dunia. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan dan sukacita untuk tetap memberitakan kasih, mewartakan kabar baik kepada dunia. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ketika kita hidup di zaman yang serba cepat, kita membutuhkan berbagai macam informasi setiap hari. Mulai dari informasi tentang cuaca, informasi tentang situasi politik, informasi-informasi lain yang juga kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari tanpa kita sadari. Dari berbagai macam informasi yang kita terima, ada juga informasi-informasi yang beredar yang membawa kabar kurang baik atau membawa kabar buruk. Misalnya saja Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika kita bersama-sama menghadapi pandemi virus corona ini di awal tahun 2020, kita melihat bahkan mendengar berbagai banyaknya informasi yang simpang siur terjadi. Bahkan mungkin disinformasi itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Ketika kita sebagai gereja yang punya tugas serta panggilan untuk memberitakan atau mewartakan kabar baik di tengah-tengah dunia, apakah kita juga selama ini sudah memberitakan kabar baik atau mewartakan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita? Atau justru kita malah menebarkan ketakutan atau bahkan kebencian melalui media sosial yang kita miliki? Mari saudara-saudara, di Minggu Advent yang ketiga ini kita akan bersama-sama menghayati seorang tokoh yang datang lebih dahulu sebelum kedatangan Kristus, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis datang lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi hadirnya Sang Mesias. Yohanes Pembaptis tampil sebagai seorang yang membawa kabar baik kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan membebaskan umatnya dari segala penderitaan, bahkan dari belenggu dosa. Pengampunan dan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus disampaikan dan diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kita lihat di dalam pembacaan kita pada saat ini. Ketika kita melihat Yohanes Pembaptis tampil dan mempersaksikan dirinya sebagai seorang pewarta kabar baik yang memberitakan kabar akan datangnya Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akan membebaskan umat dari belenggu dosa, yang membebaskan umat dari segala penderitaan mereka. Inilah yang menjadi pokok pemberitaan Yohanes Pembaptis. Bahkan saudara-saudara, ketika kita membaca dialog antara Yohanes Pembaptis dengan orang-orang yang menanyakan tentang jati dirinya, di sana orang-orang menanyakan apakah Yohanes seorang Mesias, apakah ia seorang nabi yang besar di bangsa Israel, yaitu Nabi Elia, atau apakah ia seorang nabi yang akan datang. Yohanes menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu dengan satu sanggahan yang juga menunjukkan kerendahan hatinya. Yohanes berkata dirinya bukanlah Mesias, dirinya bukanlah Elia, dirinya bukanlah nabi yang akan datang, tapi ia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah diucapkan oleh Nabi Yesaya. Di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat penjelasan tentang siapa dirinya. Yohanes Pembaptis sengaja mengutip apa yang
orang Yahudi ketahui pada waktu itu. Ketika Yesaya, khususnya di pasalnya yang ke-61, mencatat apa saja yang diwartakan oleh pemberita atau pembawa kabar baik itu. Yesaya pasal 61 mencatat bahwa seorang pewarta kabar baik menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang yang terkurung, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, memberitakan hari pembalasan telah tiba, untuk menghibur mereka yang berkabung, untuk mengganti abu dengan perhiasan kepala, mengganti kain kabung dengan gaun pesta, dan untuk menggantikan semangat yang pudar dengan puji-pujian yang penuh sukacita, serta akan datangnya pemulihan atas Israel. Gambaran Yesaya pasal 61 yang menjadi sebuah gambaran ideal seorang pewarta kabar baik itu, ia tidak berfokus pada dirinya. Ia hanya sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik. Jika zaman sekarang, saudara-saudara, banyak orang yang memanfaatkan situasi dan keadaan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan di tengah pandemi ini tidak sedikit orang juga yang memanfaatkan situasi untuk menguntungkan dirinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu kita juga melihat di pemberitaan media massa, Menteri Sosial menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi serta mengaku dirinya melakukan tindakan korupsi dana bantuan sosial. Saudara-saudara, sebagai seorang pewarta kabar baik, Yohanes Pembaptis tidak memfokuskan dirinya. Ia justru berfokus kepada berita atau pesan akan Mesias yang akan datang. Pusatnya adalah kepada Sang Mesias itu sendiri. Sebagaimana tadi telah dikatakan bahwa jawaban Yohanes Pembaptis tentang dirinya adalah sebuah ketegasan sekaligus kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Ia mengatakan bahkan untuk membuka tali kasutnya pun tidak layak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu Advent yang ketiga ini, kita sebagai gereja kembali diingatkan akan tugas dan panggilan kita untuk menjadi pewarta kabar baik. Apakah kita sebagai gereja sudah menjadi pewarta kabar baik di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan pengharapan, saudara-saudara kita yang menjadi korban kekerasan, saudara-saudara kita yang kehilangan pengharapan? Atau kita sebagai gereja justru menutup diri, menutup telinga, menutup mulut, menutup mata terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban-korban kekerasan. Saudara-saudara kita yang menderita bukan hanya oleh karena penderitaan semata, tapi juga khususnya oleh karena pandemi yang tengah melanda ini. Di minggu Advent yang ketiga ini sebagai gereja, kita juga dipanggil untuk memfokuskan diri pada Sang kabar baik itu, yaitu Allah atau Yesus itu sendiri. Bukan kepada diri kita, bukan kepada apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, tapi biarlah kiranya apa yang sudah kita perbuat itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan semata. Bukan untuk mencari panggung dan mencari nama, tapi ketulusan dan kerendahan hati untuk terus mewartakan kabar baik, bahwa pengharapan di dalam Tuhan sungguh ada, bahwa kasih Tuhan selalu hadir dan menyapa umatnya, khususnya mereka yang tengah dalam penderitaan dan dalam
keadaan kehilangan pengharapan. Di sanalah kita sebagai gereja, di sanalah kita menghayati kembali Minggu Advent yang ketiga ini untuk meluruskan jalan bagi hadirnya Sang Mesias. Saudara-saudara jemaat Tuhan, biarlah kita semua senantiasa terus terpanggil untuk membawa kabar baik tentang kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui sikap, tutur kata, dan perilaku kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita bersama ikrarkan iman percaya kita dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, saat ini marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sebagai gereja yang terus dipanggil untuk menjadi pewarta kabar baik. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus menghayati tugas panggilan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan kami. Bahkan ya Tuhan, kami juga memohon kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menolong kami untuk terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, menolong orang yang terbelenggu, dan membebaskan orang yang tertindas. Memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah, dalam perawatan keluarga. Tuhan kiranya menjamah mereka satu persatu. Kami percaya oleh uluran tangan kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit dapat beroleh pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Dan biarlah di dalam masa proses penyembuhannya ini, mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun dalam keadaan sakit, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan mereka. Kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 19 Desember 2020. Kiranya sukacita, damai sejahtera, serta kasih Tuhan terus mengiringi langkah perjalanan kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kehidupan
persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat Tuhan, para tamu dan simpatisan, para pelayan Tuhan, agar semuanya juga boleh bersama-sama bersatu hati dalam mewujudkan tugas panggilan dan pelayanan. Kami berdoa bagi orang tua kami, para kaum lansia. Tuhan tetap memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan orang tua kami. Di dalam mengisi hari-hari tua mereka, biar mereka juga boleh tetap menjadi teladan bagi kehidupan persekutuan kami. Kami juga saat ini berdoa, ya Bapa, bagi pelayan Tuhan yang ada di Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Doa kami bagi Pendeta Ana Mariani Sarniem dan keluarga. Kami juga berdoa bagi Pendeta Agus Paulus Hussein dan keluarga, di mana saat ini kami secara khusus juga berdoa bagi proses pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam diri Pendeta Agus Paulus Hussein. Kami berdoa bagi kedua hamba-Mu dalam mengemban tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan, kesabaran, dan keteguhan hati di dalam melayani umat Tuhan di tempat ini. Doa kami juga bagi para penatua yang juga bekerja sama mendampingi para pendeta. Kiranya Tuhan memberkati para penatua dengan tugas dan pelayanan mereka masing-masing, agar kesatuan hati boleh terwujud dalam tugas dan pelayanan yang dilakukan bersama-sama Majelis Jemaat GKP Karawang. Kami juga berdoa bagi proses pemilihan pengurus harian komisi periode 2021-2023. Kiranya Tuhan juga menolong dalam setiap proses pemilihan yang berlangsung ini. Setiap orang yang telah menyatakan kesediaannya, kiranya itulah juga yang menjadi cara Tuhan untuk menunjuk dan memanggil para pelayan Tuhan untuk melayani di gereja-Mu. Doa kami ya Tuhan pada saat ini juga bagi seluruh jemaat GKP Karawang. Biarlah kiranya dalam mempersiapkan Hari Raya Natal, boleh mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan kami juga berdoa, di tengah situasi dan kondisi yang ada, biarlah GKP Karawang bersama dengan seluruh jemaat boleh tetap waspada dan mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, agar segala sesuatu dalam tugas dan pelayanan boleh dilakukan dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintahan Kabupaten Karawang. Kami bersyukur untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang yang sudah berjalan dengan baik. Dan biarlah kami juga boleh mendukung calon atau kepala daerah yang terpilih menjadi pemimpin kami di Kabupaten Karawang ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga menolong para pemimpin kami, agar setiap keputusan yang diambil boleh diputuskan dengan arif dan bijaksana. Ya Bapa, inilah yang menjadi syafaat kami. Kami tahu ada begitu banyak hal yang ingin kami mohonkan kepadamu, namun biarlah Engkau yang senantiasa mendengar setiap permohonan dan doa kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sekarang. Kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Persembahan minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang yang tercantum di Warta Jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa syukur. Tuhan yang Maha Kasih, sukacita kami ketika Tuhan melawat dan memberikan pengharapan baru, sungguh membuat kami tak lagi dapat menahan rasa syukur kepada Tuhan yang kini kami ungkapkan melalui persembahan yang telah kami himpunkan. Kiranya syukur kami tidak terbatas pada persembahan ini, melainkan terus kami nyatakan melalui seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini
Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani-Mu seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Terima kasih. Kini saudara-saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.